Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi MTS Sunan Ampel kelas 8 A, B, dan C yang kami banggakan. Mudah-mudahan di bagian cerah ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum menentu ini. Mari kita awali dengan baca bismillah, mapel aswaja dan KN1 kita buka. Hari ini tanggal 23 hari Senin, bulan November 2020. Karena sebentar lagi sudah PAS atau penilaian akhir semester ganjil. Maka dari itu, sekarang bab 6 dan 7 nantinya saya bahas di sini, ya. Ijma' dan qiyas itu terakhir, ya. Nanti kalian pelajari, kalian rangkum, ya, kemudian kalian belajar lagi untuk persiapan PAS, ya. Baik, halaman 51 dibuka, ijma' sebagai sumber hukum Islam. Kemarin sudah kalian ketahui, yakni sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga adalah ijma'. Ijma' sebagai sumber hukum Islam. Nanti akan ada yang menjelaskan pengertian ijma' dan macam-macam ijma'. Itu peta konsepnya. Ini ada para ulama berkumpul, ya, untuk menentukan hukum syar'i. Kemudian ijma' adalah kesepakatan. Sedangkan menurut istilah, ijma' adalah di sini disebutkan al-ijma'u wa itfaqu ulama'i ahlil asri 'ala al-hukmil hadisah. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid di suatu zaman tentang suatu masalah hukum yang terjadi ketika itu. Jadi perlu diketahui, ijma' ini adalah kesepakatan para ulama setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ini dalilnya. Jadi taatilah kepada Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri minkum. Siapa ulil amri minkum itu? Di sini diterangkan, sahabat Abdullah bin Abbas, ulil amri minkum ialah para ulama yang ahli dalam atau ahli di bidang agama. Tuh. Harus kita ikuti, ya. Karena ijma' ini merupakan kesepakatan para ulama, tapi tetap berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ngawur istilahnya, tapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti ada dalil-dalilnya, ya. Kemudian yang B, macam-macam ijma'. Para ulama membagi ijma' menjadi dua macam, ya. Ijma' shoreh dan ijma' sukuti. Apa ijma' shoreh? Ketika para ulama menyampaikan pendapatnya dan ternyata semua pendapatnya sama. Yang kedua, ijma' sukuti. Ijma' sukuti adalah ketika sebagian ulama menyampaikan pendapatnya, tetapi sebagian ulama yang lain diam. Diam di situ adalah tanda setuju. Tuh. Di situ ada banyak contoh, nanti kalian baca sendiri, ya, kalian baca sendiri. Kemudian yang halaman 59 tentang qiyas bab 7, ya. Supaya nanti sama-sama dapat, ya. Karena sudah minggu depan insyaallah sudah qiyas. Qiyas sebagai sumber hukum Islam. Nanti akan saya bahas pengertian qiyas dan rukun dan contoh qiyas, ya. Sekarang dilihat sini, apa sih qiyas itu? Menurut bahasa, qiyas berarti menyamakan. Sedangkan
menurut istilah, qiyas adalah musawatul fara'il asla fi illati hukmi. Apa maksudnya? Menyamakan hukum cabang kepada hukum asal karena ada kesamaan ilat sebab hukumnya. Itu sebab. Ya. Jadi di sini diterangkan bahwasanya kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran dan Sunnah atau pada Rasulnya. Ya. Kemudian dan dia di sini, ya. Qiyas mempunyai rukun. Kalau tidak sesuai dengan rukunnya, tidak memenuhi rukunnya, tidak sah yang dinamakan qiyas. Ya. Jadi yang pertama rukunnya qiyas adalah, boleh kita dulu, qiyas dapat dipergunakan jika sudah memenuhi 4 syarat. Ya, yang disebut rukun qiyas. Ada 4 rukunnya. Yang pertama asal, yaitu dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua far'i, yaitu peristiwa baru yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, tidak ada. Yang tiga hukum asal, itu hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran atau hadis dengan ilat. Hukum asal itu alasan atau sebab yang dipergunakan untuk menetapkan hukum. Ya, sekarang saya kasih contoh satu di sini. Ya, misalkan gini. Yang pertama tadi Al-Quran, ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ini Al-Quran. Fala taqul lahuma ufin wala tanharhuma. Ini termasuk Al-Qurannya, ya. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, jadi ibu bapak atau orang tua kita, perkataan ya. Dan janganlah kamu membentak terhadap keduanya. Ini di sini diterangkan. Yang pertama tadi adalah, dilihat sini ada asal, ya. Far'i, hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Misalkan apa? Memukul, melotot, tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Mengusir, tidak ada. Nah, kemudian ini diterangkan lagi hukum asal, hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran. Jadi hukumnya melotot, mengusir, ya ini termasuk kategori haram. Kenapa? Karena dikiaskan, disamakan dengan apa? Dengan kata-kata us atau di sini. Ya. Disamakan marah, melotot, memukul itu disamakan dengan kata-kata itu dikiaskan. Ya. Kenapa? Karena dari hukum sebab, hukum ilatnya, ilat hukum asalnya yang nomor 4. Ini sebabnya apa kok sampai diharamkan? Karena sama-sama menyakiti keduanya. Siapa keduanya itu? Adalah orang tua. Melotot menyakiti orang tua. Memukul juga menyakiti orang tua. Itu dikiaskan dengan di situ. Bilang saja nggak boleh, apalagi sampai melotot, sampai memukul. Nah, itu adalah pengertian daripada qiyas. Dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan, mulai ijma' dan juga qiyas, mudah-mudahan bermanfaat dan juga nanti kalian bisa mengetahui apa yang sudah saya terangkan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tugas kalian bisa menyimpulkan apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf, akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.